Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan melakukan presentasi mengenai hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang sistem pendukung keputusan metode Fuzzy Tsukamoto. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami, saya Fadia Khoirnisa Sakib dengan NIM 41. Saya di Gumaisa dengan NIM 50. Saya Zaki Surya Fadila dengan NIM 71. Saya Gracia Rosalina Hindirwan dengan NIM 80. Baik, yang pertama mengenai data alternatif. Di sini kami menggunakan 5 data dengan masing-masing data dia memiliki nama, harga, prosesor, memori, dan kecepatan charge. Untuk perbandingan alternatif handphonenya dengan metode Fujitsu Tsukamoto, di sini terdapat Xiaomi, Realme, Oppo, Redmi, Samsung Galaxy. Masing-masing memiliki eh, kriterianya sendiri, alternatifnya untuk dievaluasi nantinya. Selanjutnya ada menentukan domain dan investigasi untuk input. Di sini untuk parameter fuzzy-nya, kami memiliki harga min yaitu 1.799.000 dengan harga maksnya yaitu 13.039.879. Lalu untuk prosesor kami menggunakan perpoinan di mana prosesor low left menggunakan 1.0, untuk low right dia menggunakan 3.0, untuk prosesor high life dia menggunakan 3.0 dan high right dia menggunakan 5.0. Untuk memori paling rendah kami menggunakan 128. Untuk memori transisi paling tinggi dia menggunakan 320. Untuk kecepatan chargernya yang paling rendah menggunakan 10,0 dan charger tingginya menggunakan 65,0. Untuk output fuzzy-nya kami menggunakan poin minimal yaitu 0,0, eh, mate dia 50 dan max 100. Lalu untuk menentukan harga prosesor, memori, dan charging untuk murah atau lambat kami menggunakan if harga dia kurang dari sama dengan min, dia akan return 1. Ketika harga lebih dari sama dengan min, maka dia akan return 0,0. Begitu juga dengan prosesor, memori, dan kecepatan charging lainnya. Nah, lalu pada slide yang ini, yang pertama itu ada fungsi inverse, itu untuk menghasilkan nilai Krips menggunakan fungsi inverse supaya saat digambarkan kurvanya itu kita menemukan nilai minimal dan juga maksimalnya. Lalu di sebelahnya ini ada code mengenai rule base. Di sini kita memakai 4 kriteria dengan himpunannya itu masing-masing dua. Pada kriteria harga itu mempunyai himpunan murah dan mahal, lalu pada kriteria prosesor itu memiliki himpunan rendah dan tinggi, dan pada kriteria memori memiliki himpunan sedikit dan banyak, dan yang terakhir ada kriteria charge itu memiliki himpunan lambat dan cepat. Nah, dari masing-masing dari hasil codingan rule base ini itu didapati 16 rule base dihitung dari kriterianya ini dan juga himpunannya. Next. Lalu selanjutnya untuk di bagian inferensi ini, jadi ada fungsi evaluasi untuk satu handphone. Jadi di situ mengambil nilai fuzzy dari setiap kriteria, yaitu harga, prosesor, memori, dan juga charging. Lalu sistem mencocokkan nilai tersebut dengan semua aturan fuzzy yang ada. Dan di situ semua nilai fuzzy-nya disimpan di setiap kriterianya di membership, lalu di menyimpan rule yang aktif yaitu yang rule base tadi. Setelah itu tiap rule itu nantinya akan mengaktifkan nilai crisp yang tadi dengan menggunakan fungsi inverse berdasarkan konsekuensinya. Jadi apakah rule tersebut menghasilkan kategori high ataupun low. Lalu di akhir seluruh nilai itu digabungkan menggunakan rata-rata berbobot, yang dimana alfanya itu menjadi bobotnya. Nah, hasil pembobotan ini yang menjadi skor akhir untuk satu smartphone-nya. Selanjutnya melakukan proses evaluasi untuk semua alternatif. Jadi di sini nanti untuk font di dalam font tadi dia akan eval tadi akan dimasukkan ke sini dan dia nanti akan dimasukkan ke dalam result. Nah, untuk mengurutkannya kami menggunakan shorted.
Lalu ini untuk menampilkan hasil terbaiknya, kami menggunakan print dari top terlebih dahulu, dari result yang sudah kami shortcutkan tadi, dia akan menampilkan top result. Top resultnya nanti kami print dengan handphone dengan nilai terbaik, namanya apa, nilai akhirnya berapa, dan spesifikasinya apa saja. Nah, untuk di sini juga kami akan menampilkan rule base yang aktif, apa saja, dengan aksen dan konstanta alfanya berapa dan nilai z-nya berapa. Selanjutnya, bagian hasil evaluasi dan perankingan berdasarkan eksekusi program telah dilakukan. Sistem ini merekomendasikan Xiaomi 14T Pro sebagai alternatif terbaik dengan nilai akhir sebesar 75. Jadi bisa dilihat pada tampilan terminal, peringkat ini unggul karena memiliki spesifikasi yang sangat mumpuni, yaitu memori sebesar 512 GB, kecepatan charging 120 Watt, serta nilai prosesor yang tinggi. Jadi sistem mendeteksi kondisi di mana harga tergolong mahal namun nilai prosesor tinggi, memori banyak, dan charging cepat. Eh, Kombinasi antecedent ini menghasilkan output high dengan nilai alpha 0,5 dan nilai defusifikasi sebesar 75. Ini membuktikan bahwa meskipun harga cukup tinggi, spesifikasi yang ditawarkan sebanding dan layak menjadi pilihan utama. Kesimpulannya, dari perhitungan fusi yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa Xiaomi 14T Pro merupakan pilihan terbaik. Kiranya sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.